Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini adalah salah satu kewajiban yang kita ketahui, bahkan tidak perlu nuntut ilmu banyak. Artinya orang ketika dia tahu dia Islam, dia Muslim, di antaranya dia harus berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin membahas satu tema berkaitan dengan 10 keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sebelum masuk pada keutamaan-keutamaan tersebut, yang tentunya kenapa kita membahas sebuah keutamaan dari suatu amal agar kita termotivasi untuk melakukannya. Selain tentunya kita tahu hukumnya wajib, kita akan sebutkan muqaddimah tentang kewajiban. Maka berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kenali fadilah sebuah amal, niscaya Anda akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Artinya itulah tujuan dari pengajian pada kesempatan pagi hari ini insyaallah. Mengenal fadilah, mengenal keutamaan sebuah amal, khususnya dan bahasan kita adalah puasa di bulan Ramadan, atau puasa secara umum sebenarnya, dan lebih khusus puasa di bulan Ramadan. Maka sebagai muqaddimah kita ingin menyebutkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kewajiban puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga berpuasa, agar kalian bertakwa.
Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu farada alaihim as-siyam kama faradahu ala al-umam as-sabiqah li'annahu min asy-syara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون، أي فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya surah Al-Baqarah ayat 183, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Jadi sebelum kita masuk pada bahasan bahwasanya puasa yang dimaksudkan di sini, kata Syekh, ini sebuah kenikmatan. Allah mengkhabarkan kepada hamba-hambanya akan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka nikmat. Akan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Bi annahu faradu alaihimus siyam. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka berpuasa. As-siyam, berpuasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak puasa. Makanan, minuman, berhubungan badan suami istri dan lain-lain min muftiratis shaum, dari hal-hal yang bisa membuka atau merusak puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Itulah kurang lebih definisi singkat untuk as-siyam atau as-shaum atau puasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak atau membuka puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat. Artinya dari definisi ini kita tahu rukun puasa ada dua. Yang pertama menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak atau membuka puasa tersebut. Makan, minum, dan lain-lain. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Dan rukun yang kedua berdasarkan definisi tadi adalah niat. Dan berkaitan dengan niat berpuasa, khususnya puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, qada Ramadan, puasa kafarah dan juga puasa nazar, maka niatnya harus dia bangun dari malam hari. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak membangun niat puasanya dari malam hari sebelum terbitnya fajar, walaupun sesaat, yang penting sebelum terbitnya fajar dan ditandai dengan yakni kumandang azan, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya tidak sah. Penafian, peniadaan. Ini untuk puasa-puasa yang wajib. Yaitu niatnya harus dibangun dari malam hari atau sesaat sebelum azan berkumandang. Tentunya itu adalah tanda dari terbitnya fajar. Jadi puasa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh. Bi annahu faradu alaihimus siyam. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hambanya akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa itu? Allah mewajibkan kepada hambanya berpuasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari
dengan niat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya di saat yang sama ini adalah ujian yang berat, apalagi untuk sebagian yakni kaum muslimin mungkin yang baru masuk Islam, yang bisa jadi sebelumnya belum pernah melaksanakan yang namanya puasa. Syukurnya kita di Indonesia dan tentunya juga yakni negara-negara di sekitarnya, yakni panjangnya siang itu stabil ya dalam yakni atau selama ini kita berpuasa ya segini-gini aja gitu pengwaktuannya. Katakanlah misalnya yakni jam 6 sampai jam 6 lagi atau jam 5 sampai jam 6 segitu-gitu aja. Di negeri yang lain tentunya ketika iklimnya berbeda, ada yang yakni fajar menyingsing jam 3 subuh dan kemudian mataharinya tenggelam jam 9 malam. Artinya puasanya jauh lebih lama. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara kita yang tinggal di satu negeri pengwaktuannya stabil, ya segini-gini aja. Kurang lebih yakni 12 jam. Berat memang untuk orang yang belum pernah puasa sebelumnya, tapi insya Allah bisa. Dan tentunya yakni untuk kaum muslimin agar melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Memang belum wajib untuk mereka, tapi bermanfaat untuk mereka latihan itu. Dan latihannya ya puasa full. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau kemudian mereka tidak tahan, ya sudah berarti batal. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Adzan zuhur berbuka, nanti lanjut lagi anak. Enggak, Anda tidak mengajarkan syariat namanya. Ajarkan dia dari terbit fajar sampai tenggelam. Ketika tidak mampu, ya sudah berarti batal dia. Besok coba lagi anak, siap bah. Tapi mengajarkannya full. Al-musyahidun al-kiram, yakni kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh, kama faradahu 'ala al-umam as-sabiqati li'annahu min asy-syara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu, artinya puasa bukan hal yang baru. Puasa bukan di syariat Nabi kita Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi di syariat Nabi dan Rasul sebelumnya pun sudah ada puasa. Li'annahu minasy-syara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena ia adalah bagian dari syariat, bagian dari perintah-perintah yang di saat yang sama ia adalah kemaslahatan untuk makhluk, ia adalah baik untuk makhluk di setiap zaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala fardukan atau wajibkan kepada kita puasa karena ia untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan. Perhatikan perkataan Syekh As-Sa'di juga. Tapi tentunya ini dalam perkara yang lain, lebih tepatnya di kitab Qawaid Fiqhiyah karangan beliau. Di antara kaidah fikih yang beliau sebutkan bahwasanya berkaitan dengan perintah, tidak ada satu perintah kecuali di baliknya begitu banyak manfaat, dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya begitu banyak madarat. Salah satu di antaranya adalah perintah berpuasa, mesti manfaat, mesti bermanfaat untuk kita. Jadi camkan ini untuk semua kita, hai kaum muslimin. Jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan aja. Mesti untuk kebaikan kita, mesti baik akhirnya. Tapi sebaliknya, jika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan aja karena dia pasti bermadarat. Dia pasti buruk. Ya. Dan puasa maslahatun lil khalqi fi kulli zaman, kata Syekh. Puasa itu perintah yang di dalamnya ada kemaslahatan, kebaikan untuk makhluk di semua zaman. Makanya Allah perintahkan di semua zaman. Dengan semua syarat Nabi dan Rasulnya tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa fihi tanshyitun li hadhil ummah
bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal. Dan di dalam ayat ini yakni disebutkan di sini tansyitun li hadhil ummah, ada motivasi untuk umat ini. Apa itu? Bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum, agar kalian berlomba-lomba berusaha lebih baik dibandingkan umat sebelum kalian. Karena ini sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, kalian juga diwajibkan. Kalian bisa nggak lebih baik? Allah kabarkan bahwasanya ini adalah syariat di umat terdahulu pun ada. Ini kalian kan yang terakhir nih. Kan kalian umat yang terakhir. Tidak ada umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Bisa nggak kalian lebih baik? Antunafisu ghairakum fi takmilil a'mal. Kalian berlomba, berusaha untuk lebih baik dibandingkan umat sebelum kalian dalam penyempurnaan amalan-amalan. Ya, karena begitu banyak sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi tidak ada di Nabi dan Rasul sebelumnya ketika puasa. Kita bisa menyempurnakan amal ini. Ya, misalnya hal-hal yang sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sangat mungkin, tentunya saya belum merujuknya, sangat mungkin tidak sesempurna itu Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW. Apa itu? Sahur. Kemudian mengakhirkan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka dengan kurma. Kemudian berdoa ketika puasa sampai berbuka. Kemudian banyak baca Quran. Kemudian banyak sedekah. Kemudian giat untuk salat malam, tarawih. Apalagi misalnya sudah sampai masuk yakni 10 terakhir di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Sudah berapa? Sudah 8. Ya. Kita bisa menyempurnakan amal-amal ini. Menghatamkan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Lebih dermawan daripada hari-hari biasa. Jadi berlombalah kalian untuk menjadi yang terbaik dibandingkan umat-umat terdahulu, karena sebelum kita pun puasa ada. Dengan menyempurnakan amal. Wal musara'atu ila salihil khisal, dan bersegera untuk amalan-amalan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah, dan bahwasanya puasa ini bukan perkara yang berat. Semua kita mampu. Kenapa? Anak kecil pun bisa. Cuman jangan sampai kemudian puasa kita seperti puasa anak kecil. Hanya menahan dahaga, hanya menahan lapar, tapi tak taunya lisan kita masih berkata buruk. Lisan kita kadang-kadang tidak berkata buruk, tapi pindah ke jari jemari. Nah, percumalah kalau begitu puasanya. Diterima tentunya, tapi pahalanya sirna. Jangan menjadi orang yang berpuasa standar. Berpuasa yang levelnya paling rendah. Apa itu? Ya hanya menahan dahaga. Hanya menahan dahaga, menahan lapar, menahan hasrat seksual, semua orang bisa. Tapi yang lebih berat daripada itu, bisakah kita memaksimalkan semua amal yang mungkin di hari-hari biasa kita tidak bisa semaksimal ini? Maka pada saat bulan puasa inilah bisa kita maksimalkan hingga kita bisa lebih baik dibandingkan umat-umat terdahulu. Thumma dzakara ta'ala hikmatahu min masyru'iyyatis shiyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari disyariatkannya puasa dengan berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Menjadikan antara diri kalian dan azab Allah Subhanahu wa taala dinding atau tembok pemisah.
dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan di antara perintahnya berpuasa di bulan Ramadan. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka sesungguhnya puasa min akbari asbabit taqwa, di antara sebab-sebab yang paling besar yang menunjang ketakwaan. Sebab terbesar orang untuk bertakwa. Memang ia amalan fisik, ya, tapi perhatikan, puasa ini amalan rahasia. Anda bisa kelabui semua orang. Anda bisa kelabui semua orang. Orang di luar nggak lihat, apalagi di masa seperti kita sekarang, kita di rumah terus kok. Ya. Sekalipun misalnya harus keluar pun, kita bisa acting kok, walaupun tadi di rumah minum. Walaupun tadi di rumah makan. Bisa. Ini rahasia sebenarnya. Tapi ketika seorang tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam kesendiriannya, dalam kerahasiaannya, walaupun orang gak ada yang tahu, dia tetap menjaga puasanya. Dia tetap menjaga lisannya. Dia tetap menjaga kemudian jari jemarinya. Walaupun orang gak lihat. Orang gak tahu. Nah, ini level muslim paling tinggi. Apa itu? Muhsin. Muslim mukmin muhsin. Orang yang merasa selalu diawasi Allah. Ya, orang yang selalu merasa diawasi Allah. Orang kalau sudah sampai merasa diawasi Allah, merasa muraqabah Allah, merasa pengawasan Allah selalu, satu, dia jauh dari maksiat, dua, dia tidak pernah akan berkecil hati ketika jutaan orang tidak pernah tahu puluhan tahun dia salat malam mungkin selama ini. Dia nggak berkecil hati. Puluhan tahun dia berderma, nggak berkecil hati. Biarin orang nggak tahu kenapa? Karena Allah tahu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Min akbari asbabit taqwa. Karena sesungguhnya puasa adalah sebab ketakwaan yang paling besar. Karena ia amalan rahasia, amalan fisik dan amalan rahasia. Anda bisa berbohong, Anda bisa mengelabui orang lain, tapi subhanallah tetap Anda beribadah walaupun orang nggak lihat. Tetap Anda jujur walaupun orang nggak lihat. Bagaimana tidak? Sebab ketakwaan. Bagaimana dia bukan sebab ketakwaan, dia bahkan sebab ketakwaan yang paling tinggi. Belum lagi kemudian kesabaran yang dia miliki ketika berpuasa. Sabar dia dalam menjalankan ketaatan ini karena kita tidak katakan berat sebagaimana perkataan beliau sebelumnya, tapi dia beban yang mampu kita pikul. Bisa kita memikul. Sabar dia untuk meninggalkan yang boleh tapi sekarang sementara nggak boleh dulu. Bayangkan bagaimana sabarnya kaum muslimin. Makan boleh, minum boleh, di luar puasa ya. Makan ya silahkan, makan, minum. Bersetubuh Anda suami istri silahkan. Tapi ini yang halal-halal nih, ketika berpuasa ya nggak boleh dulu. Yang halal saja diharamkan sesaat, sebentar, nggak boleh setengah hari. Bisa mereka. Apalagi yang haram. Yang halal saja untuk meninggalkannya sebentar karena Allah larang beberapa saat, katakanlah 12 jam, bisa kaum muslimin. Apalagi yang haram. Harusnya cara pandangnya begitu. Dan harusnya ini bermanfaat sampai keluar Ramadan. Kenapa? Ketika Ramadan yang halal saja tapi Allah harangi sebentar, nggak boleh sebentar, kita bisa. Apalagi yang haram, lebih bisa. Wallahu a'lam bishawab. Li'anna fihi imtithalu amrillah wa ijtinabu nahyih. Karena di dalam puasa itu adalah bentuk praktek kita, yakni melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam wala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Yang artinya adalah Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 pilar. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullahil Haram di hadis yang lain jika mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Perhatikan perkataan Imam Ibn Rajab. Kata beliau, wal maqsudu tamthilul islami bibunyan wa da'aimil bunyan hadhil khams fala yathbutul bunyanu biduniha wa baqiyatu khisalil islam katatimmatil bunyan. Kata beliau, maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW adalah memberikan permisalan metafora bahwasanya Islam ini layaknya sebuah bangunan atau rumah. Maka puasa ini salah satu di antara tiang-tiang atau pilar-pilar rumah itu, pondasi. Fala yathbutul bunyanu biduniha. Maka bangunan itu, rumah itu tidak pernah akan terbangun, tidak pernah akan tegak kecuali dengan semua pondasinya. Puasa salah satunya. Dan rukun Islam sisanya itu pondasi yang lain. Fa'idha faquda minha syai'un naqasal bunyan. Maka apabila hilang salah satu di antara pilar ini, kuranglah bangunan itu. Enggak lengkaplah bangunan itu. Yang akhirnya roboh. Kalau kita berbicara metaforanya seperti rumah dan bangunan, ya hancur. Mungkin miring dulu, habis itu baru tenggelam. Karena kita berbicara di Banjarmasin. Miring dulu, baru kemudian tenggelam. Karena tanah gambut. Seperti itulah permisalan yang Nabi Muhammad ingin buat. Dan menunjukkan akan begitu pentingnya kita mengetahui hukum ini. Kepada siapapun di antara kaum muslimin. Tapi tentunya al-musyahidun al-kiram, para pemirsa. Orang yang baru masuk Islam saja tahu puasa ini wajib. Maka jangan sampai kemudian sebagian kaum muslimin yang Islamnya dari lahir nggak tahu hukum ini. Disebut oleh para ulama bahwasanya ini adalah salah satu kewajiban yang kita ketahui, bahkan tidak perlu nuntut ilmu banyak. Artinya orang ketika dia tahu dia Islam, dia Muslim, diantaranya dia harus berpuasa. Berkaitan dengan detailnya, baru kita belajar. Tapi wajibnya kita berpuasa, itu semua kita tahu sebagai kaum muslimin. Makanya tadi saya contohkan dengan orang baru masuk Islam saja tahu dia harus puasa. Maka jangan sampai kemudian sebagian kaum muslimin tidak mengetahui hukum ini atau pura-pura tidak tahu ya karena malas saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih mungkin muqaddimah yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan hukum wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan berikut masuk kita pada bahasan 10 keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, ampunan dan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Ada ampunan dan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Ini keutamaan. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Umum tentunya, apalagi kemudian kita sedang di bulan Ramadan, maka pembahasannya khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya adalah, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam salat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Perhatikan, ini bahasan kita. Dan laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, farjnya. Kehormatan seorang setelah agamanya itu ada pada kemaluannya. Anda tidak menjaganya, kehormatan Anda habis. Laki-laki perempuan yang menjaga, memelihara kehormatannya. Dan di antara cara memelihara kehormatan, menikah. Laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, berzikir. Perhatikan, ini yang kita bahas. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini keutamaan yang luar biasa. Allah sebutkan tentunya tadi begitu banyak amal. Laki-laki perempuan dengan banyak amal. Salah satu di antaranya adalah yang berpuasa. Di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah telah menyediakan untuk mereka yang berpuasa di antaranya adalah ampunan dan pahala yang besar. Dua hal yang sangat kita butuhkan tentunya. Kita banyak dosa, kita perlu ampunan. Kita ingin masuk surga dengan level yang tertinggi, kita ingin pahala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, a'addallahu lahum ay li haula'il mawsufina bitilka sifatil jamilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka yang memiliki sifat yang tadi. Laki-laki perempuan muslim, laki-laki perempuan mukmin, laki-laki perempuan yang taat beragama, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang jujur tidak berdusta, laki-laki perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki perempuan yang berpuasa. Bil maghfirah ay lidzunubihim. Allah siapkan untuk mereka ampunan. Atas apa? Atas dosa-dosa mereka. Li'annal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan menghapuskan dosa-dosa. Wa ajrun 'azima la yaqdiru qadrahu illa alladhi a'tah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka pahala yang besar. Kata Syekh, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengukur kadarnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa Allah akan berikan pahala untuk orang yang berpuasa khususnya dan yang memiliki sifat yang indah ini, yang cantik ini secara umum. Ini keutamaan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunannya karena kita begitu banyak dosa. Dengan kita berpuasa, itu amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, puasa di antaranya menghapuskan keburukan-keburukan, yaitu dosa-dosa. Dan kemudian ajran azimah, pahala yang besar yang tidak ada yang tahu berapa kadarnya kecuali yang menjanjikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mimma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbertik di hati seorang manusia. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kedua, puasa adalah tameng terhadap api neraka.
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim." Keutamaan puasa yang kedua. Puasa adalah tameng terhadap api neraka. Sudahlah tadi diberikan ampunan, janji surga, tameng pula dari neraka. Kata Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah, puasa adalah tameng. Bila salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, khususnya Ramadan, janganlah ia berbuat sia-sia dan jangan banyak mendebat. Kalau orang lain mencercanya atau memusuhinya, hendaknya ia berkata, saya sedang berpuasa. Disebutkan di antara keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun ay ma yujinnuka ay yasturuka wa yaqika mimma takhaf. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah tameng. Kata Syekh menerangkan, sesuatu yang menghalangimu, menutupimu, menjauhkanmu dari sesuatu yang kamu takuti. Itulah maksudnya tameng. Menutupimu, menghalangimu dari sesuatu yang kamu takuti. Dan dalam bahasan ini, kita takut neraka dong. Nggak ada yang nggak takut. Orang bodoh yang nggak takut. Yang terkadang karena bodohnya lah kemudian dia mengatakan neraka, ya neraka gue. Situ nggak usah sok suci. Udahlah, biarkan maksiat saya. Kalau masuk neraka, neraka saya. Situ ngurusin orang amat. Jangan gitu. Orang ketika menasihati Anda, itu bukti dia peduli dengan Anda. Bukti dia cinta pada Anda. Bukti dia menginginkan nikmat hidayah yang dia miliki, Anda juga rasakan. Dan terkadang bodohnya karena tidak tahu bagaimana sifat neraka. Banyak sifatnya. Salah satunya di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian. Dan ini hanya bentuk bersangatan atau lebaynya dalam bahasa Arab, yaitu melipat gandakannya menjadi 70. Hakikatnya enggak gitu, akan lebih dahsyat. Yang sok-sokan kemudian mengatakan neraka gue, enggak usah situ sok suci. Coba bakar tangan Anda. Pakai korek aja. Atau misalnya Anda masih orang yang mungkin belum bisa meninggalkan rokok, rokoknya itu loh. Coba aja. Dan itu belum panasnya dunia. Api yang bisa melelehkan besi di muka bumi ini itu 1000 derajat Celcius, 700 sampai 1000 itu bisa melelehkan besi. Enggak kemudian bisa dibentuk macam-macam. Kalau kita katakan itulah yang paling panas, kalau kita katakan itulah yang paling panas. Padahal kalau kita katakan dunia, matahari bagiannya. Dan matahari itu sekian juta kali lipat panas apa yang kita nyalakan di muka bumi ini. Dan masih 70 kali lipat lagi. Dan itu cuma dan itu cuma bentuk bersangatan. Bentuk hiperbola. Hakikatnya akan lebih dahsyat. Tidakkah Anda membaca firman Allah Subhanahu wa taala di antara sifat api neraka Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Membakarnya itu langsung sampai ke jantung. Ngeri. Jangan pernah remehkan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang sedang kita bahas ini, tameng untuk api neraka. Maka berpuasalah. Umum tentunya, puasa apapun, dan lebih khusus puasa di bulan Ramadan.
Kemudian wal makna, kata Syekh Al-Munajjid hafizallahu taala, anna siyama yasturu sahibahu wa yahfazuhu min al-wuqu' fil ma'asi allati hiya sababul azab. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital wa hadha dalilun bayyinun ala fadli siyam. Dan maknanya adalah bahwasanya puasa menutupi, menghalangi orang yang berpuasanya dan menjaganya dari terjerumus kepada kemaksiatan. Itulah manfaat puasa, itulah keutamaan puasa. Dia tameng dari api neraka karena dia menghalangi kita dan menjaga kita dari terjerumus kepada kemaksiatan. Wa allati hiya sababul azab, di mana kemaksiatan itulah sebab dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, puasa adalah tameng dari api neraka sebagaimana tameng kalian ketika berperang. Ya, seorang ketika berperang, yakni ada tameng yang dia gunakan. Seperti itulah puasa. Menghalangi kalian, menjaga kalian, menutupi kalian dari sesuatu yang kalian takuti, neraka Allah. Takut kita akan azab Allah. Dan harus menangis seseorang ketika mengingat dosa-dosanya, karena ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ainani la tamassuhum an-nar, ainun bakat min khasyatillah." Ada dua pasang mata yang tidak akan disentuh api neraka Allah. Enggak akan disentuh, apalagi masuk ya, cara pahamnya, cara memahaminya. Disentuh aja enggak, apalagi masuk. Salah satu di antaranya lah ainun bakat min khasyatillah, sepasang mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut akan azabnya, apa? Nerakanya. Dan di hadis yang lain kemarin juga kita sudah sampaikan di pengajian hari Senin. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang menangis karena takut akan azab Allah mustahil masuk neraka. Tadi yang pertama itu tidak disentuh neraka. Ini mustahil, levelnya lebih tinggi. Yang pertama tadi tidak akan disentuh api neraka. Yang sekarang mustahil masuk neraka orang yang menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mustahilnya air susu kembali ke ketel, ke ceret, ke teko. Kalau sudah dituangkan, mustahil bisa balik. Karena dari atas ke bawah. Hukum alamnya juga sudah begitu, mustahil dia kembali. Seperti itulah mustahilnya orang masuk neraka yang dia menangis karena takut akan azab Allah. Bukan berani, bukan nantangin. Neraka gue. Wallahu a'lam bishawab. 3. Di antara keutamaan puasa adalah pemutus syahwat. Puasa adalah pemutus syahwat. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata beliau SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a al-ba'ah, riwayat lain, minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Yang artinya adalah, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, seksual oke, finansial cukup, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Karena hal tersebut lebih menundukkan pandangan. Dosa yang paling banyak memasukkan seorang dosa yang paling banyak karenanya kemudian seorang masuk neraka itu dosa lisan dan dosa kemaluan. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Makanya ketika seorang menikah, satu pintu sudah dia tutup. Karena dia memiliki tempat yang tepat
untuk melampiaskan hasrat seksualnya halal bahkan berpahala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki dengan syahwatnya mendatangi istrinya maka berpahala. Kata para sahabat, bagaimana wahai Rasul, seorang dengan hasrat seksualnya mendatangi istrinya kemudian kok berpahala? Kata Nabi Muhammad, bukankah jika dia letakkan syahwatnya itu pada perkara yang haram dia berdosa? Ya, nah sekarang tempatnya halal maka dia berpahala. Tertutup pintu yang satu itu. Makanya orang yang menikah dibenci sama iblis dan semua tentaranya. Kenapa? Pintu menggodanya untuk berzina ketutup. Kenapa? Dia memiliki pasangan, dia memiliki istri, dia memiliki suami. Dengannya kemudian dia bisa berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah. Karena hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Itulah keutamaan menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, mungkin seksual oke, fit, tapi mungkin finansial belum, hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah pemutus syahwatnya. Ya jemaah al-musyahinul kiram, karena berpuasa membuat aliran darah kita ini menyempit. Dan syaitan itu bisa mengalir di aliran darahnya anak Adam. Dalil tentunya di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya basicnya syaitan itu dia rohani dan kemudian kecil. Kenapa? Karena bisa mengalir di aliran darahnya manusia, kecil dia. Terus kita puasa, menyempit lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan pemutus syahwat. Secara bahasa perhatikan wija. Wija fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Al-wija fil asli raddul khasiyataini lil fahli minal an'ami wa nahwiha wa bihi tabtulu syahwah al-hayawaniyah indahu. Wija dalam sabda Nabi Muhammad SAW, fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah pemutus syahwat untuknya. Terjemahannya pemutus syahwat. Wija kata para ulama, asal kata wija itu adalah artinya raddul khasyatainil fahli minal an'am wa nahwiha. Bisa maknanya memotong, bisa maknanya memukul. Apa itu? Buah zakar yang dimiliki oleh jantannya binatang ternak. Onta kah, sapi kah, kambing kah. Buah zakarnya dipotong, buah zakarnya dipukul. Kemudian wabihi tabtulu syahwah al-hayawani indahu, dan kemudian akhirnya syahwatnya hilang. Bisa kita terjemahkan kebiri. Akhirnya syahwatnya hilang. Akhirnya kemudian semua yang dia makan, wah, jadi daging. Akhirnya gemuk. Gemuk. Oh, kucing aja dikebiri jadi gemuk. Binatang ternak juga demikian. Tapi syahwatnya hilang. Itulah makna wija sebenarnya. Lafaz itu yang Nabi Muhammad gunakan. Wal muradu bil wija fil hadits at-tashbihu bihi. Anna as-sawma yakunu li sahibihi kal wija alladhi yud'ifu syahwatahu wa yubtiluha yawma sawmi. Inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad. Beliau memberikan permisalan tashbih, bahwasanya puasa itu untuk para pelaku puasanya seperti wija. Diputus syahwatnya seperti dikebiri dia. Tapi bukan berarti kemudian hilang, tidak kok. Cuman yud'ifu syahwatahu, dilemahkan syahwatnya, akhirnya kemudian yakni melemah syahwatnya. Akhirnya kemudian aman
lagi kehormatannya. Karena dia secara finansial belum kuat, maka dia berpuasa. Karena berpuasa pemutus syahwat. Bukan putus sama sekali, diturunkan. Jadi ini tips dan ini keutamaan, dan di saat yang sama ini solusi untuk siapapun yang belum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ia adalah pemutus syahwat. Itulah keutamaan puasa yang ketiga. Menit lagi ya. Ini harus 10-10-nya nih. Nggak cukup kayaknya. Oke, yang keempat, sedapatnya deh ya, biar genap 1 jam, tinggal 10 menit lagi. Kemudian tanya jawab 15 menit atau setengah jam. Yang keempat, atau bisa kita sambung pekan depan ya Ren? Oke. Bersambung lah, kalau sekali habis kan nggak seru, ada school kan lebih rame gitu. 10 keutamaan puasa return kan enak ya. Oke, lanjut. Yang keempat di antara keutamaan puasa, orang yang berpuasa mendapat ganjaran khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran khusus, pahala khusus. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya adalah sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka dicukupkan tanpa batas. Persis kayak sabda Nabi Muhammad SAW. Kesabaran orang yang berpuasa sudah kita sebutkan tadi di awal. Semua macam kesabaran ada pada puasa. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar akan ketentuan Allah, takdir Allah. Kita harus merasakan rasa lapar dan haus ini. Sabar dia. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi Muhammad SAW, semua amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Kata para ulama, dari sini kita tahu berapa kali lipat Allah akan menggandakan amal kita. Standarnya kita tahu udah sekarang. 10 sampai 700. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang langsung akan balasnya. Artinya tidak ada yang tahu berapa banyak pahala puasa itu kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu berapa ganjaran yang Allah berikan kepada kita semua orang yang berpuasa. Dan itu sangat luar biasa. Persis dengan firman Allah Az-Zumar ayat 10 ini. Karena orang yang berpuasa itu orang yang sabar. Sabar dia menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, sabar dia dengan ketentuan Allah, harus merasakan lapar dan dahaga ini. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka dicukupkan tanpa batas. Dan sangat mungkin al-musyahidun al-kiram, pahala puasa inilah, walaupun ada khilaf dalam perkataan Imam Sufyan bin Uyainah berikut ini perkataan Imam Sufyan bin Uyainah, tapi tentunya ada khilaf. Beliau di antara yang berpendapat bisa jadi pahala puasalah yang menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke surga Allah. Kenapa? Karena pahala yang lain udah habis diambil oleh orang-orang yang kita zalimi ketika di dunia. Bayar sana, bayar sini, berikan sana, berikan sini, habis, bangkrut.
Walaupun ya kenapa ada khilaf? Karena disebutkan di sabdanya juga ada pahala puasa sebenarnya juga di situ. Tapi kata beliau, berdasarkan firman Allah dalam hadits qudsi yang tadi, kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan balas. Kata beliau, sangat mungkin seorang kemudian masuk surga Allah karena pahala puasanya yang tak terhingga. Inilah keutamaan yang keempat. Orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang tak terhingga. Bukan seperti poin pertama, ini lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman Az-Zumar ayat 10 ini, dan Syekh As-Sa'di menyebutkan tafsirnya, wa hadza 'amun fi jami' anwa'is sabri. As-sabru 'ala aqdarillahil mu'limah fala yatasakhatuha, was-sabru 'ala ma'asihi fala yartakibuha, was-sabru 'ala ta'atihi hatta yu'addiha. Fawa'adallahu as-sabirina ajrahum bighairi hisab, ay bighairi haddin wala 'addin wala miqdar. Kata beliau, ayat ini umum untuk semua jenis sabar. Sabar akan takdir Allah yang menyakitkan, tapi kemudian dia tidak marah. Sabar akan kemaksiatan kepada Allah untuk tidak melakukannya. Sabar akan ketaatan kepada Allah hingga dia melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia janji pahala yang tak terkira, tak terhitung, dan tidak ada yang tahu kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang puasa melakukan 3 jenis sabar ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima dan yang terakhir, sebenarnya ada 2 poin, tapi saya jadikan 1 poin. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi. Dengan hadis yang sama yang saya sebutkan tadi pada poin sebelumnya, tapi sekarang lanjutannya. Kata Nabi Muhammad SAW, lis-sa'imi farhatan, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih, wa la khalufu fihi atyabu inda Allah min rihil misk. Kata Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau kasturi. Kita tutup dengan perkataan Imam Ibn Rajab berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bagi orang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Gembira ketika dia berbuka, gembira ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Qala Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, amma farhatus sha'imi inda fitrihi fa inna an-nufusa majbulatun 'ala al-maili ila ma yulaimuhu min mat'amin wa mashrabin wa mankah. فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. Maksud sabda Nabi Muhammad SAW yang pertama, bahagianya seorang yang berpuasa ketika dia berbuka, kata Syekh, karena hati dan jiwa ini tercipta dari sononya, memang condong kepada sesuatu yang dia sukai dan dia cintai, berkaitan dengan makanan, minuman, dan juga persetubuhan. Itu udah dari sononya. Maka apabila dilarang dari hal-hal tersebut untuk beberapa waktu, kemudian dibolehkan di waktu yang lain, apalagi kemudian dia sedang butuh kelaparan, kehausan, hasrat memuncak. Sekarang boleh karena kemudian sudah matahari sudah tenggelam, pasti bahagia. Seharian dia menahan haus, seharian dia menahan lapar,
Mungkin waktu itu juga hasratnya memuncak. Kemudian adzan maghrib berkumandang menunjukkan tenggelamnya matahari. Pastilah seorang berbahagia, kata Syekh. Taba'an. Pastilah seorang berbahagia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berkaitan dengan kebahagiaan yang kedua, tentunya sebentar. Disuruh share IGTV enggak? Hah? Wah, berarti cuman akun Ana yang spesial berarti. Serius. Pertanyaan maksudnya kemana? Oh siap. Pertanyaan juga bisa masuk ke Rifkon, YouTube-nya Rifkon TV atau ke IG saya ya. Sudah 1 jam, kita masuk file yang kedua. Oke. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau wewangian kasturi. Tentunya kebahagiaan yang kedua tadi adalah bahagia ketika berjumpa dengan Allah dan dia memiliki pahala yang banyak. Di antara keterangan para ulama, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam atyab indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Yuridu aska indallah wa aqrab ilaihi min rihil miski indakum. Lebih suci di sisi Allah, lebih dekat kepada Allah, sama seperti dibandingkan minyak wangi kasturi di sisi kalian. Artinya wewangian yang kita tahu, misalnya mungkin untuk bahasa Inggris biasanya musk tulisannya MUSK ya, produk-produk Paris itu musk, maksudnya misk. Esensnya itu susah dicari. Misk itu adalah esens wewangian yang esensnya itu diambil dari minyak yang keluar dari kijang jantan. Dan keluarnya ya di musim kawin doang. Ketika dia mengejar betinanya, kemudian dia mendatanginya, nanti akan keluar kantung minyak di salah satu paha bagian dalam. Nggak tahu yang bagian depan kah atau belakang kah, tapi yang di bagian dalam. Nanti dia akan merasa gatal, dia akan pecahkan itu di bebatuan atau dia akan gesrekkan di pepohonan. Mengering nanti minyak itu di bebatuan tadi, mengering nanti minyak itu di pepohonan tadi. Itulah esensnya misk, wangi sekali. Artinya permisalan yang dibuat Nabi Muhammad SAW, standar wangian yang paling harum di dunia dan paling mahal misalnya itu, tidak bisa kita pungkiri orang yang berpuasa, apalagi kemudian sempat tidur, tidak bisa kita pungkiri mulut ini berbau. Jangan juga kemudian mentang-mentang Anda memahami sabda Nabi Muhammad ini dia lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi kasturi, Anda kemudian abapin teman-teman Anda. Nggak gitu. Nggak gitu, bau. Maksudnya adalah ini lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian sabar dulu, memang dia bau. Wallahu a'lam bishawab. Inilah keutamaan demi keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mungkin kita akan sudahi sampai di sini dulu dan bermanfaat. Salat dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian diberkahi Allah Subhanahu amin ya rabbal alamin. Masuk pada pertanyaan. Kita masih utang 5 poin berarti ya. Insyaallah kalau ada waktu kita akan sambung di pertemuan yang lain.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Bandung. Saya di Bandung. Sebutkan nama juga nggak apa-apa ya. Saya Andri dari Bandung. Saya bekerja di bidang layanan IT. Dan saat ini diberikan pilihan oleh atasan untuk bekerja di kantor atau juga bisa work from home. Dan salah satu cara mentaati pemerintah saat ini yaitu dengan berdiam di rumah untuk meminimalisir wabah yang terjadi saat ini. Bagaimana hukumnya jika saya memilih bekerja di kantor? Apakah saya termasuk orang yang tidak taat pemerintah? Karena jika ke kantor masih diberi tunjangan harian yang lumayan besar dibanding di rumah yang hanya mendapat gaji pokok saja. Karena di sisi lain ada kebutuhan untuk keluarga yang harus dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya mungkin di posisi Anda, saya tetap memilih di rumah. Ya. Karena kita tidak pernah tahu bahwasanya sampai mana wabah itu tersebar. Plus juga kalau pertanyaan apakah termasuk tidak taat pemerintah, maka jawabannya iya. Di kampus saja ya, di kampus lah, di Islamic University ya. Awal-awal kemudian disuruh di rumah itu ya. Ada sebagian mahasiswa bertanya kepada sebagian syekh, gimana kalau kami tetap sholat ke masjid? Masjidnya kampus, enggak ke Masjid Nabawi, enggak. Masjidnya kampus. Kata beliau, Anda berarti tidak taat pemerintah. Digituin sama syekh. Bayangin. Sholat itu bukan seperti Anda bekerja. Mati nih, apa nih? Sini kan. Wih, canggih juga ya. Oh, siap. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita takutkan Anda bagian dari orang yang tidak taat pemerintah. Ya, alhamdulillah masih dapat gaji ya, masih dapat gaji. Maka bekerjalah dari rumah. Lebih aman untuk Anda dan keluarga Anda. Kita tidak tahu umur sampai kapan. Mudah-mudahan masih panjang dan dengan itu kita bisa taat kepada Allah jauh lebih lama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, minta saran Ustadz. Ulun dulu pernah tekun menuntut ilmu agama, tapi belakang ini mulai jarang dan ulun sadar ulun kurang ilmu agama. Berikan motivasi Ustadz supaya ulun bisa semangat lagi dalam menuntut ilmu agama dan supaya lebih cinta akhirat daripada dunia. Nah ini masalah Anda ini. Sepertinya. Kenapa Anda mungkin sekarang mulai malas? Karena mungkin urusan duniawi Anda sedang diuji dalam urusan duniawi. Entah pekerjaan yang menghasilkan luar biasa hingga kemudian melalaikan. Jadi sudah terjawab di pertanyaan Anda sendiri. Karena kalau Anda mengatakan ingin balancing nggak bisa. Nggak bisa. Seluruh hidup kita kemudian kita dedikasikan untuk beribadah kepada Allah nggak cukup untuk kemudian membayar satu nikmat Allah, penglihatan yang kita miliki. Bekerja boleh, harus bahkan, apalagi Anda kepala keluarga. Di antara yang menyebabkan Anda mulia sebagai kepala keluarga karena Anda menafkahi, kerja dong. Tapi jangan sampai kemudian melalaikan Anda. Waktunya sholat, ya sholat. Sekarang puasa, ya puasa. Ada waktu untuk sekarang live streaming, nuntut ilmu. Jadi tipsnya adalah bahwasanya satu, ikhlaskan niat nuntut ilmu. Saya tidak katakan Anda tidak ikhlas. Tapi perhatikan kembali niat awalnya Anda menuntut ilmu. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka setelah itu Allah akan mudahkan untuk Anda faham. Ketika Allah mudahkan untuk Anda faham, Allah akan mudahkan untuk Anda untuk mengamalkan. Ketika Anda istiqomah mengamalkan amal tersebut, kemalasan akan jauh. Kenapa? Lawang Anda istiqomah kok. Dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap menuntut ilmu. Luruskan niat kembali. Niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri ini. Apalagi Anda seorang kepala keluarga. Dengannya Allah akan berikan Anda kemudahan untuk mengamalkan. Dan untuk istiqomah. Sisanya tentunya pasti mendakwahkan.
kewajiban kita sebagai para keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustadz, bagaimana supaya ini kita nggak ada pertanyaan puasa ya? Oke, nggak ada masalah ya. Satu lagi Ustadz, bagaimana supaya cepat move on dari mantan? Waduh. Bagaimana supaya cepat move on dari mantan Ustadz? Tapi masih berharap supaya bisa bertemu lagi dengannya pada hubungan yang diridhoi Allah. Mantan dalam kurung teman dekat. Oh. Bukan move on namanya. Sekarang kan masih teman. Kalau Anda kemudian ingin halal, ya nikahi dong. Tapi saya kan perempuan Ustadz, malu dong. Nggak apa-apa menawarkan diri untuk dinikahi. Jadi kalau penanya ini laki-laki, nikahi. Dan jangan sebutkan mantan, baru teman kok. Mantan itu Anda sudah pernah menikah misalnya, kemudian bercerai, itu mantan. Atau untuk kasus, tentunya saya tidak sarankan, misalnya orang pernah pacaran putus, itu mantan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Dia hanya teman. Tapi kalau Anda sudah pertimbangkan dia adalah satu-satunya, bismillah. Anda laki-laki, nikahi dia. Anda perempuan, tawarkan diri untuk dinikahi. Itulah cara yang halal. Itulah bukti cinta. Apa itu? Menikah. Bukti cinta itu menikah, bukan bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat puasa umat muslim diperintahkan untuk menahan lapar, dahaga dan syahwat. Pertanyaan, bagaimana hukumnya puasa seorang di bulan Ramadan yang bermesraan dengan pasangannya, bahkan sampai muncul syahwat tapi tidak sampai berjima? Tentunya mengurangi pahala puasa. Ya. Karena ini perkara yang dimakruhkan oleh para ulama. Mencumbu istri itu perkara yang dimakruhkan oleh para ulama. Apalagi untuk orang, apalagi dia muda dan mudah tergerak hasrat seksualnya, makruh. Kalau berbicara Nabi Muhammad nggak bisa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling bisa menahan hasrat seksualnya SAW. Beliau ketika puasa pun, karena beliau kebiasaan beliau sun sayang istrinya setiap kali pamit mau ke masjid. Tapi kalau orang yang mudah tergerak hasrat seksualnya, bahkan mungkin hanya dengan sentuhan, tahan dulu. Tahan dulu. Karena ini adalah cikal bakal mungkin akan lanjut kepada persetubuhan yang sementara dilarang dulu. Itu tujuan puasa. Kenapa itu yang Anda langgar? Tujuan puasa salah satunya agar Anda menahan itu. Kalau Anda pengantin muda wajar ya, tapi nggak bisa dikatakan wajar. Kenapa? Karena tujuan puasanya untuk nahan ini, maka tahan. Nanti adzan berkumandang, silahkan. Buka puasanya dengan itu boleh, nggak pakai minum-minum, silahkan. Nggak ada masalah ya. Nah, mati pulang fit. Pertanyaan terakhir dari Rifkon. Bagaimana hukum puasa orang yang salah doa buka puasa? Apakah batal? Tidak batal. Puasanya sah. Ya. Cuman dalam doa yang dia lakukan, jika tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, maka dia berdosa. Tapi puasanya sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan satu nih di IG nih. Ustadz, saya sholat tarawih menggunakan mushaf dengan bacaannya lanjutan tadarusan. Boleh. Nggak ada masalah. Tapi kalau yang sholat isyanya jangan ya. Sholat isyanya jangan. Pakai hafalan. Ayat pendek tuh nggak apa-apa. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua kemudian Kulhu. Yang pendek-pendek. Tapi yang wajib dengan hafalan. Nanti kalau sudah masuk tarawih bolehlah. Anda mungkin punya stand, ada mushaf di sini, Anda bawa handphone, terserah, boleh. Lanjutkan dari tadarusan Anda, no problem.
1 rakaat setengah halaman, 1 rakaat 1 halaman, no problem. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya faedah sisanya, 5 keutamaan sisanya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Nalah, pun nalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.